Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tukmazari Putri Nasution, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 0903 Gonting Julu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. NIM saya 2402-20065. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 0903 Gonting Julu. Pada pembelajaran ini, saya melaksanakan pada siswa kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Berikut ini video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, teriak semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa yang dipimpin ketua kelas kepada ketua kelas supaya maju ke depan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, kembali ke tempat. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Agung Kurniawan Harahat, Hadir, Bu. Ahmad Ridwan, Hadir, Bu. Aida Muniro. Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Tidak, Ibu. Selanjutnya, silakan cek kebersihan kalian masing-masing dan ambil alat tulis pelajaran kita hari ini. Sudah? 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 Oke, kita nyanyi dulu ya. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua?
Islam di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Oke, coba bacakan tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti pembelajaran PAI dengan metode PZBL materi menyayangi anak yatim Quran Surah Al-Ma'un, peserta didik dapat memahami makna, menjelaskan isi pokok dan mempraktikkan bacaan Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar sehingga membentuk pribadi yang moderat dalam konteks moderasi beragama. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran PAI dengan metode PZDL, materi menyayangi anak yatim, Quran Surah Al-Ma'un, peserta didik dapat memahami makna, menjelaskan isi pokok dan mempraktikkan bacaan Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, sehingga membentuk pribadi yang moderat dalam konteks beragama. Oke. Selanjutnya, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Coba, siapa yang tahu apa itu anak yatim? Saya Bu. Oke. Anak yatim adalah seseorang anak yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Oke. Tepuk tangan dulu. Itulah pengertian daripada anak yatim. Anak yatim adalah seseorang anak yang telah ditinggalkan oleh ayahnya karena ayahnya telah meninggal dunia. Artinya dia hanya memiliki seorang ibu. Selanjutnya, mari kita amati video berikut ini. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dik," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua. Sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra.
Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar Kak. Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zida dan Zahra. Ada apa Dik? Kenapa sampai berlarian? Tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak, kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya Dik, teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zida dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zida dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kita mengamati video tersebut, kesimpulan apa yang kita ambil dari situ? Coba siapa bisa? Coba. Membantu memberi makan anak yatim. Oke, tepuk tangan dulu. Itulah kesimpulan yang kita ambil dari video tersebut, memberi makan kepada anak yatim. Oke, selanjutnya amati gambar berikut ini. Coba amati gambar berikut dan tarik kesimpulan apa yang mereka lakukan. Coba siapa bisa? Saya Bu, anak-anak yang sedang mengaji. Oke, tepuk tangan dulu. Dari gambar ini, ketiga anak tersebut sedang mengaji. Di sini anak-anak ibu sudah pandai mengaji? Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Selanjutnya coba bacakan pengertian surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna dan terdiri dari 7 ayat. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan Makkiyah, dan surah Al-Ma'un termasuk surat urutan yang ke-107 dalam Al-Quran. Isi pokoknya surah Al-Ma'un yaitu suatu ajakan untuk mencintai dan menyayangi anak yatim. Oke, itulah pengertian surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Kenapa digolongkan ke dalam surah Makkiyah? Coba siapa? Saya Bu. Karena diturunkan di kota Mekah. Oke, tepuk tangan dulu. Quran surah Al-Ma'un digolongkan ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya kita akan membacakan Quran surah Al-Ma'un. Dimulai dengan ta'awuz ya. Secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada
terjemahan Quran Surah Al-Maun. 1. Tahukah kamu orang yang menistakan agama? 2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. 6. Yang berbuat riya. 7. Dan enggan memberikan bantuan. Oke, itulah terjemahan Quran Surah Al-Maun. Tahukah kamu orang yang menistakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Oke, kita lanjut ya. Oke, semuanya berdiri dulu. Berdiri. Kita tepuk surah Al-Maun. 1, 2, 3. Nama surah Al-Maun. Artinya barang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, satu kali lagi. Tepuk surah Al-Maun. Nama surah Al-Maun. Artinya barang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Oke, silakan dulu. Selanjutnya, hukum mim sukun. Ada yang tahu itu berapa? Hukum mim sukun. Coba. Berapa itu hukum mim sukun? Saya Bu. Oke. 3. Oke, coba satu siapa? Saya Bu. Dipasang palu. Oke, yang kedua. Kedua. Apa? Idgham mutamatsilai dan izohar safawi. Ikhfa safawi itu hurufnya berapa? Satu. Bacaannya samar. Baru idgham mutamatsilai itu hurufnya juga satu. Izohar safawi hurufnya selain mim dan ba. Kalau izohar safawi itu, coba bacakan contohnya Diana. Wa ma hum bi kharizin. Di mana di situ menandakan ikhfa safawi? Mati bertemu dengan ba. Mim mati berjumpa dengan huruf Ba. ba. Oke, idgham mutamatsilai coba bacakan dulu. Tersa. Anfusihim min Mana di situ yang menandakan idgham mutamatsilai? huruf mim bertemu dengan huruf mim. Oke, berarti huruf mim berjumpa dengan mim. Anfusihim min. Itulah contohnya mim. Mim mati berjumpa dengan mim. Izhar safawi, coba bacakan dulu. Si Diana, bacakan dulu. Wa awrasakum aradahum wa diyarahum wa amwalahum. Mana sini contohnya? Mim mati bertemu dengan alif. Oke, mim mati berjumpa dengan huruf alif. Baru mim mati berjumpa dengan waw. Baru mim mati berjumpa dengan waw lagi kan? Di sini ada 3 kan? Iya. Ini 1, 2, 3. Itulah hukum mim sukun. Coba, ada yang bisa mengerti? Paham semua? Kita lanjut. Selanjutnya kita akan bertugas kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya yang terdiri dari 3 kelompok ya. Ini sebelah kiri ibu kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang sebelah kanan ibu kelompok 3. Dan tugasnya itu membuat proyek mengurutkan Quran Surah Al-Maun dan terjemahannya. Untuk kelompok 1 tugasnya ayat 1 dan 2. Untuk kelompok 2 tugasnya ayat 3 dan 4. Dan untuk kelompok 3 ayat 5, 6 dan 7. Tugasnya itu kan udah tahu? Sudah. Sekarang ibu bagi bahannya ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3.
Sudah semua tugasnya? Sudah, Ibu. Ya, silakan kelompokkan tugas. Kami dari kelompok 1 ingin kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok kami. Mempresentasikan kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendusta agama? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kira hasil dari kelompok 1 yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat pertama itu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama, dan ayat kedua Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, yang artinya maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
kembali mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengurutkan Quran Surah Al-Ma'un dan terjemahnya. Ayat 3 dan 4. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Inilah hasil kelompok 2. Kerja kelompoknya itu ayat 1 dan 4. Ayat 3 itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan ayat keempat itu fawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah orang yang salat. Mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sambung kelompok 3. Ingatan kelompok lain ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil susunan tugas kelompok kami, yaitu ayat 5, 6, dan 7. Alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Oke, itulah hasil diskusi kelompok 3. Ayat 5, 6, dan 7. Ayat 5 itu alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat ke-6 alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Dan ayat yang ke-7 wa yamna'unal ma'un, yang artinya dan enggan memberikan bantuan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari yang ketiga kelompok ini, kelompok tadi itu bersih sekali ya cara membuat kelompoknya. Coba tengok ini kan, mantap kan? Coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sudah. Untuk kelompok 2 juga. Ini juga tepuk tangan juga. Oke. Kelompok 3. Ini banyak apanya lemnya ya. Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan lah. Nanti semua udah bisa bekerja kelompok. Selanjutnya, coba bagaimana perasaan anak-anakku pada pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Oke, alhamdulillah kalau senang ya. Selanjutnya kita ada pekerjaan rumah yang terdiri dari pilihan ganda, isian, dan uraian. Kerjakan di rumah ya. Minggu depan Ibu minta kumpulkan di meja Ibu ya. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya ada pertanyaan? Saya, Bu. Coba. Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Oke, tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya. Oke, kita harus menyayangi anak yatim karena mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kita. Itulah jawaban dari pertanyaan tadi ya. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Selanjutnya, coba cari kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba. Pentingnya menyayangi sesama teman, khususnya anak yatim. Berbagi sesama teman. 3. Berbagi kepada anak yatim. 4. Bisa melafalkan Quran Surah Al-Ma'un. Oke, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Pentingnya menyayangi sesama teman, khususnya anak yatim. Berbagi sesama teman, berbagi kepada anak yatim, dan bisa melafalkan Quran Surah
Al-Maun. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Sebelum pelajaran kita berlanjut, baca-baca bukunya di rumah. Buka halaman 45 ya, pelajaran selanjutnya ya. Itu pelajaran tentang Asmaul Husna. Baca di rumah ya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Coba ketua kelas mari ke depan supaya